Halo guys, apa kabar hari ini? Dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman semuanya, general reading ya. Jadi bacaan ini tidak bisa resonate dengan banyak orang. Ambil manfaatnya aja, ambil yang sesuai aja ya. Yang tidak sesuai disingkirin aja. Baik-baik berprasangka dan relax, oke? Ini juga energinya bisa vice versa, bisa kamu atau seseorang yang saat ini mungkin sedang Anda pikirkan. Seperti apa saat ini kondisi dia? Seseorang yang sudah tidak berkomunikasi dengan kamu. Masihkah dia mengingat kamu? Kita lihat kondisinya ya. Seperti apa? Oke, ada The Moon, ada Queen of Pentacles, The Emperor. Dan oke, ada dapat 3 ya. Tadinya aku ngambil 2, akhirnya 3 deh. Oke, teman-teman kita buka dulu untuk kartu yang pertama. Seseorang yang sudah lost contact sama kamu, sebenarnya dia sedih dan menyayangkan kenapa sih gitu ya ini kejadian di dalam perjalanan hubungan dengan kamu. Dia masih pingin banget nih ya ada hubungan sama kamu. Dia nyesel sih sebetulnya, mungkin ada salah, ada perkataan atau sikap dia yang mungkin udah nyinggung perasaan kamu. Tetapi aku merasa di energi Queen of Pentacle di sini kayak lagi kangen ya sama kamu, kayak lagi ngebayangin sesuatu hal, tapi ini tentang kebaikan ya. Dia lagi merenung gitu ya, apa ada yang salah gitu, ataukah mempertimbangkan sebuah pilihan ya. Mungkin saat ini dia sudah mengecewakan kamu, tapi dia juga melakukan semua ini karena dia bukan tipe orang yang bisa terus terang di sini ya memberitahu tentang isi perasaannya dia ke kamu, tetapi sebetulnya dia menunggu reaksi dari kamu, menunggu kamu yang berusaha ya untuk mendapatkan hati dia. Tapi di sini dia orangnya diem gitu, dia orangnya diem, jadi dia nggak bisa mengekspresikan harus gimana sih gitu ya, biar kamu sayang gitu, biar kamu cinta sama dia. Dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu gitu, tapi dia nggak bisa ngomong, susah banget, ya ampun Tuhan gitu ya. Buat bilang aku suka kamu juga kok gitu, dia kayak susah gitu loh ngomongnya ya, jadi dia nyesel gitu ya, aduh kenapa ya gitu. Terus dia juga kayak ngebayangin ada jalan lagi nggak nih supaya hubungan ini bisa tersambung lagi dengan kamu. Dan kondisinya teman-teman memang lagi ngarepin kamu buat kembali menghubungi dia di sini ya. Dan ini juga ada energi The Moon. Dia sering melihat langit kalau di malam hari. Dia sering kayak ngerasa ada yang hilang gitu ya, yang mungkin di setiap harinya dia sering ya dia bisa memposting sesuatu di media sosialnya itu karena ada tujuannya, pingin dapat perhatian dari kamu, pingin diliatin sama kamu gitu. Tapi saat udah lost contact ini kayak apa sih gue kayak gini, siapa kayak udah males ya dia itu mau mengembangkan skillnya mungkin di media sosial, atau memang dia juga sama seperti orang lainnya ya suka flexing gitu di media sosial, tapi tujuan dia sebetulnya pengen dilihat sama kamu tuh udah ya udah itu aja gitu. Tapi selama udah lost contact sama kamu, dia ngerasa nggak berguna hal itu semua dilakukan ya. Dia sedih teman-teman, hatinya bener-bener sedih, terus banyak mikir ada lagi kah yang salah atau gimana nih gitu ya. Mungkin kamunya yang seakan-akan tuh kayak tidak memberikan kejelasan di dalam hubungan ini yang bikin dia itu keselnya gitu. Di sini ada energi kesel juga ya di demun di sini. Ada energi imajinasi juga di mana mungkin dia sudah menghayalkan banyak hal tentang kamu ya. Kedekatan dengan kamu itu mungkin akan membawa sebuah kebahagiaan buat dia gitu, terus akan membuat dia hari-harinya tuh happy gitu ya. Tapi kenyataannya malah sekarang jadi jauh, bikin dia tuh kayak ya gitu ya udah kehilangan kesempatan nih, kayaknya udah nggak bisa lagi nih kayaknya deketin kamu gitu ya. Atau memang hubungan ini belum pernah
ketemu ya, sehingga membuat dia itu juga kayak kecewa, terus juga melamun ya, melamunnya gini, belum aja ketemu kok udah selesai gitu ya, belum aja ada sesuatu hal mungkin yang ingin kalian jalani bersama, udah terpisah ya. Dan ini mungkin dia banyak mendengar berita tentang kamu belakangan ini ya. Ada gosip mungkin yang beredar karena dia ini diem sedih itu bukannya dia diem aja ya. Diem sedih itu memang di malam hari, tapi dia kalau udah ketemu temannya atau dia udah kepoin kamu, dia pasti cari tahu, "Kamu ini siapa sih?" gitu. "Kamu tuh" nah, nanti ada yang ngasih tahu, "Kamu tuh siapa? Kamu itu gimana?" Sedih lagi dia, ya kan? Akhirnya ngedengerin gosip sana sini, ya udah, akhirnya dia ah, emosi nih, emosi. Ada di emperor. Emosi dong jadinya dia, kesel. Bisa jadi gini, yang di kartu 2 ini kartu bagus ya, tapi ada satu penghambatnya ini, jiwanya dia, mentalnya dia nih down, mentalnya dia ini lembek. Mentalnya dia ini pengen enak aja gitu ya. Nah, sebetulnya kalau aku rasa dia memang punya cinta dan sayang sama kamu semenjak lost kontak ini juga dia masih kebayang kamu dan kangen, ada cinta, ada sayang sama kamu. Tapi ya mentalnya kayak gitu, nggak mau usaha gitu ya. Dan ada di emperor, dia udah tahu banyak hal. Misalnya dia ada beberapa 2 atau 3 orang yang ngasih tahu ke dia kalau kamu ini siapa. Emosi dong, terus ada rasa bangga diri dong. Ternyata kamu bukan orang biasa. Ternyata kamu bukan orang yang ya sekedar yang dia kenal ya kamu teman ngobrol ya. Terus mungkin juga dia tahu ya kelebihan kamu. Tetapi ini beda loh gitu ya. Orang-orang ngomongin kamunya soal yang baik-baik iya banyak, soal yang buruknya juga mungkin. Itu yang membuat dia cemburu sama kamu dan membuat dia agak marah gitu. Karena mungkin kamu banyak yang suka dan mungkin yang bagus-bagusnya itu bikin dia bangga ya, jadi kayak pengen ngedapetin kamu lagi gitu. Jadi selama lost contact sama kamu nih dia ada 2 kemungkinan, pokoknya gue harus dapetin lu lagi, gimana caranya gitu, kesel gitu dia ya, karena berita-berita yang didapat di dia nih, dia dapat nih berita tentang kamu nih, curhat mungkin dia sedih nggak kuat gitu ya karena lost kontaknya mungkin agak lama gitu, terus ngomong dah dia mungkin sama orang yang dikiranya mungkin tidak kenal sih kalau aku lihat seperti itu, sepertinya dikiranya nggak kenal tapi ternyata kamu terkenal ya. Ya udah dia ngerasa bangga dong, kamu punya kelebihan ternyata ya, orang pada tahu, ngerasa wah sayang banget gitu kamu dilepasin gitu aja, makanya dia ada keinginan untuk berjuang mendapatkan kamu lagi. Ada Ten of Wands, tapi kayak gini, berat banget ya gitu, berat banget soalnya dia tahu nih dari temen atau dari hasil pemikirannya dia di The Emperor gini, kamu tuh orangnya pinter, terus juga mungkin kamu orangnya sadis juga, tegas gitu ya. Sikap kamu itu juga nggak lembek, yang bikin kamu mungkin juga bikin dia nggak berani deketin kamu karena kamu tuh tahu batasan dan kamu tuh susah buat, ternyata bukan tipe orang yang bisa dirayu gitu. Ini yang bikin dia tuh kayak ngedon juga, berat gitu. Tapi dia pengen banget dapetin kamu, pokoknya harus bisa deket lagi sama kamu, kesambung lagi ya komunikasinya ke kamu. Seberat apapun, masa sih gue nggak bisa gitu. Jadi kan dia kayak ngebanggain dirinya. The Emperor ini kan kartu kaisar ya, dia punya kekuatan, punya kekuasaan, dia punya kepercayaan diri yang tinggi, tapi tadinya dia lembek. Di sini kan ada omongan gitu, jadi dia wah hebat dong gue disukain sama orang kayak kamu gitu loh. Dia ngerasa kayak seneng dicintai orang kayak kamu. Mungkin dia lihat kamu tuh orang yang punya atau kamu punya sesuatu ya. Ini menurut beberapa orang mungkin yang sudah memberikan informasi ke dia, atau kamu mungkin orang yang tenar di media sosial ya, yang orang lain bisa lihat dan ngasih tahu gitu sama dia orang ini, dan dia memutuskan untuk, emang dia lagi sedih tapi dia harus berjuang untuk bisa ngobrol lagi sama kamu. Pokoknya dia nggak mau kehilangan kamu. Di Ten of One sebetulnya dia emang lagi bener-bener kayak nggak percaya diri, tapi di sini harus kembali berjuang, takut terlalu jauh gitu dia dengan kamu, makanya
Di sini dalam waktu dekat teman-teman ya. Ini bagi yang resonate, jika memang tidak resonate silahkan teman-teman personal reading aja ya, karena ini aku melihat dia melakukan sebuah pergerakan gitu, walaupun sebetulnya dia kayak berat nih, kayaknya nggak bakal diterima nih gue gitu ya, tapi dia pingin terus buat ngelakuin sesuatu karena dia sangat antusias dengan cerita mungkin teman-temannya itu ngomong kamu ini siapa gitu. Dia nggak boleh kehilangan kamu, dia nggak bisa gitu ditinggalin gitu aja, gue nggak boleh diginiin nih, gue nggak boleh diginiin. Ya, dia akhirnya cari jalan lah untuk bisa ngedapetin kamu. Fake of sword. Memantau ya. Mantau. Buat apa? Melakukan pergerakan. Mantau kamu nih. Buat apa? Komunikasi. Oke, ini adalah udara ya kan. Si Gemini, si Aquarius, dan Libra ya. Pakai perhitungan juga loh, nggak sembarangan karena suka dia langsung ngomong to the point, enggak, perhitungan dulu gimana caranya supaya kamu takluk, gimana caranya bisa kamu tuh nanti ngejar-ngejar dia, kepikiran dia. Nah, ini yang sedang dia saat ini dalam kondisi lost contact ini yang sedang dia pikirkan caranya supaya tersambung lagi, bisa komunikasi dengan kamu meskipun mungkin tidak bisa dekat dengan kamu seperti di masa yang kemarin-kemarin, tapi seenggaknya bisa terhubung lagi komunikasi. Dia masih pingin banget ada hubungan dengan kamu. Kalau Seven of Swords di sini menggambarkan kamu adalah sosok yang mungkin bisa dimanfaatkan, atau kamu punya suatu kelebihan dan kelebihannya ini bisa membuat diri dia tuh kayak ada naik pamor gitu ya, ada seneng-senengnya gitu loh, oh dapetin kamu gitu ya. Tapi sebetulnya memang dia kepingin banget sih memiliki kamu gitu ya, kepingin memiliki kamu di sini gitu. Tapi dia nih lagi berusaha dulu nih, pingin sekedar atau baikan aja dulu deh gitu ya. Nanti hubungan kedepannya seperti apa kita lihat nanti, dia lihat nanti aja, yang penting bisa kembali dulu komunikasi seperti biasa, seperti dulu ya, biar kamu mau deket aja dulu gitu. Tapi untuk urusan yang lebih dari yang dia inginkan ya nanti aja. Kenapa ada rasa seperti itu ya? Kalau aku lihat dari kartunya, dia masih belum berani karena gengsi. Kok gengsi sih? Ya nggak tahu ya, manusia ini ya gengsi dia. Karena dia juga punya kelebihan nih, Kaisar di Emperor ya. Dia merasa menguasai elemen api. Dia menguasai elemen api, tahu kan? Aries, Sagittarius, dan Leo. Ini ngerasa gue disaingin sama orang lain, oh nggak bisa ya, nggak bisa kayak gitu. Nih gue liatin ya, gue bisa ngedapatin orang ini walaupun tanpa keluar biaya. Nah seperti itu. Sekarang kita lihat ya, seperti apa nanti kedepannya, apa yang akan dia lakukan. Sekarang udah lost contact sama kamu, apa yang akan dia lakukan? Ada full. Nah, dia menghibur diri dong supaya dia nggak keingatan sama kamu, dia nggak mau terkoneksi dengan kamu. Tapi waktu dia lagi mau nutup mata kayak malam atau siang hari mau istirahat, kebayang kamu, kebayang omongan orang tentang kamu, keinget lagi Queen of Water, akhirnya feminim lagi, jiwanya lemah lagi, kangen lagi sama kamu, bayangin ngayalin sesuatu yang bisa dilakukan kalian berdua kalau masih dekat. Ada Four of Air, akhirnya apa? Dia kurang istirahat lah, jadi si otaknya untuk tidur harusnya bisa lelap, ini kan jadi ngebayangin kamu, nangkep apa ya, seperti kayak imajinasi dia ingin melakukan ini itu gitu ya, membuat diri dia tidak bisa beristirahat akhirnya. Four of Air, pada akhirnya apa? Kayak dia kebanyakan menghabiskan waktu untuk menghayal dan ini merugikan dia. Pada akhirnya dia kayak banyak pekerjaan, banyak aktivitas yang nggak bisa dia lakukan gitu ya. Dia lebih senang kayak diem sambil melamunin kamu atau mikirin kamu. Jadi badannya itu nggak bisa dibawa gerak teman-teman, pengen duduk aja sambil melayang gitu, sambil menghayal. Sesuatu hal yang baik sih ya, bukan menghayal yang jelek-jelek. Kalau menghayal semua bagus-bagus nih, semua nggak ada yang jelek. Dia menghayal sampai bisa menjalin sebuah hubungan di sini ya,
Ten of Water. Perasaannya dia sama kamu, dia sebetulnya seneng banget sama kamu, dia sayang banget sama kamu, udah tumbuh cinta di dalam hatinya dia buat kamu di sini ya. Tetapi mungkin ada sesuatu halangan yang membuat kenapa kamu menjaga jarak atau lost kontak dengan dia. Ini yang membuat dia bertanya-tanya, kenapa? Ada apa? Apakah kamu sudah punya pasangan atau kamu sudah menikah gitu ya? Dan dia seperti ini ya teman-teman, kayak memikirkan itu bukan kayak yang jelek ya, tapi kayak bercanda itu, jangan-jangan dia udah punya, jangan-jangan dia ya gitu ya teman-teman ya, kayak ngerasa aja seperti itu. Ih, kok ada cicak sih? Biasanya di kamar aku nggak ada cicak loh. Nanti aku beresin dulu. Jadi perasaan dia di sini nih sayang sama kamu ya, berpura-pura tidak mengingat diri kamu, tapi pada saat dia mau tidur, mau istirahat, kebayang kamu, bikin dia jadi tidak bisa beraktivitas dengan biasanya, semangat, kuat ya. Akhirnya kayak mikirin selalu andai ya bisa memiliki hubungan lebih sama kamu. Di sini ada Ten of Water yang bisa jadi aku ngeliat emang ada keinginan dia untuk ya siapa tahu gitu ya, bisa ada pernikahan dengan kamu. Perasaannya sayang sih kalau aku lihat teman-teman, sayang banget, tapi tidak bisa dia lakukan sesuatu karena malu kah atau memang dia udah punya pasangan. Soalnya di sini ada Queen of Pentacle yang dia sayangkan ya, dia nggak punya kekuatan itu karena mungkin terhambat ya. Ini sedih banget ya. Ya dianya sayang sama kamu, udah suka, tapi dia nggak bisa melakukan pergerakan guys gitu ya. Dia nggak bisa berkhianat dong pada pasangannya, ternyata dia udah punya pasangan. Akhirnya lost contact ya, mungkin kamu ngerasa kesel aja ya, sebel sama dia, makanya dijauhin sama kamu ya. Tapi udah bener loh, udah bener kamu ngejauhin dia, tapi dia keinget kamu terus nih. Nanti hubungan kamu ke depan dengan dia akan seperti apa? Apakah dia akan menghubungi kamu? Kalau buat apakah akan ada? Aku rasa di sini di kartunya ini yes, dia bakal ngehubungin kamu. Cuman untuk sekarang-sekarang memang baru rencana nih, baru rencana. Ini kan dia mikir nih ya, dia mikir nih, kenapa sih kok kamu begitu ya, menjauh atau apa? Ya mungkin kamu belum tahu dia udah punya pasangan. Ya ini kayaknya orang baru sih. Ya, bener ya. Orang baru yang mau hampir jadian sama kamu karena kamu kayak yang udah infil duluan. Karena sikap dia yang diem aja gitu ya, nggak mau melakukan tindakan apa-apa, nggak mau ada nggak ngerespon kamu ya, pada akhirnya kamu tinggalin gitu. Ini aku rasa nih dalam waktu dekat ini tuh nanti bakal ngerayu kamu loh. Ini dia melakukan pemikiran dulu sih ya, mikir-mikir sampai nanti kayak dia marahin kamu, kenapa gitu ya, kok bisa ninggalin dia gitu Bu, bisa ngeblok dia gitu. Lihat deh, pasti dia bakal komunikasi dan nanti kayak, please ya jangan jauh-jauh sama aku nih, ada the word soalnya. Seperti menjanjikan sesuatu dia ke kamu yang membuat kamu nanti kayak susah ya buat ngelepasin dia. Ini I'm so sorry ya, tapi mungkin teman-teman semuanya ini hanya beberapa saja ya, jadi jangan ini yang resonate aja ya, jadi jangan dipukul rata. Karena yang aku lihat di sini ya, ada yang sudah punya pasangan, tapi mungkin juga teman-teman ada yang belum tahu nih dia udah punya pasangan apa enggak, tapi kalian tuh sebetulnya saling suka ya. Di awal dia nunggu kamu untuk ngomong apa lagi, nah dia juga, kamu juga nunggu dia mau ngomong apa gitu ke kamu ya, karena dianya lama kamu mungkin agak rasa kesel ya, bisa jadi seperti itu sih kalau aku lihat dari kartunya. Kita lihat ya energi kamu seperti apa ke dia. Oke, ada Queen of Swords, ada Ace of Swords, dan ada Ten of Cups. Oke, ini sebetulnya lebih kepada kamu kecewa aja karena dia sudah punya pasangan, atau kamu udah nggak minat lagi sama dia karena dia sudah punya pasangan. Oke, seperti itu pembacaan kita hari ini, dan
seseorang ini sedih banget ya, sedih banget. Ya walaupun nanti dia akan menggunakan kontak nomor baru atau akun media sosial baru, tapi yang jelas dia akan lebih agresif ya nanti. Dan di kamunya aja di sini nih, energinya kayak mau menjauh dan nggak mau, ya mungkin ada hubungan baik tapi kayak udah nggak syahdu lagi, nggak seperti pertama di awal kamu ngerasain suka sama dia ya. Karena udah mulai kayak rasa kecewanya udah banyak gitu sama dia, dan bukan karena sikapnya dia ya, tapi karena kenyataan yang ada gitu. Jadi kamu pengen jaga jarak dan kamu nggak mau tahu lagi soal dia ya. Kita lihat ini rising, sun, moon dari zodiaknya Aquarius, ada Libra, Sagittarius, Aries, ada Pisces, ada Capricorn, ya, ada Pisces, Gemini, Libra, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, ada Leo, ada Aquarius. Dan kita lihat untuk inisialnya ada S, B, M, Y, H, L, G, E, R, F, I, C, D, dan huruf N. Oke, teman-teman semuanya, jika aku berkata yang kurang menyenangkan ya, mungkin ada yang tersudutkan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apa ya? Aku cuman kasih satu pesan ke teman-teman ya. Sebelum melakukan pendekatan, teman-teman bisa ngerasain lewat batin ya, lewat perasaan, dan rasain dari situ ya. Kalau teman-teman lagi bener-bener jatuh cinta banget sampai nggak bisa ngerasain siapa orang ini, coba dulu di apa ya namanya, di calling di batin kamu itu, berhenti untuk cinta dulu ke dia, callingnya dipanggil buat ngelihat siapa sih orang itu. Nanti akan ada gambaran di batinnya, teman-teman akan ngerasain ini orang bener, ini orang single, ini orang kayak mana gitu. Bener deh. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu ya perasaan cintanya, takutnya nanti nih kamu udah nungguin, kamu udah nembak, kamu kecewa gitu. Jadi sebelum itu terjadi, kamu rasain dulu dan tinggalin dulu si cintanya itu, diemin dulu. Perasaan menggebu-gebunya ntar dulu ya, aku pengen tahu dia dulu. Kamu calling aja ke hati orang itu, tapi kamu nggak tahu nama, misal kamu bayangin aja, mungkin kamu tahu matanya, lihat ya seperti apa. Nanti pasti ketangkep batinnya kayak mana. Betul, bener, pasti kamu ngerasain, ternyata dia nggak suka gitu ya. Bye bye.